Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Semangat, senang, bahagia. Itu adalah semboyan kita ya. Kemarin kita terakhir bicara tentang apa? Masih ingat nggak? Prinsip-prinsip evaluasi. Sekarang kita bicara tentang menyiapkan tujuan instruksional dalam rangka kita belajar taksonomi Bloom. Itu harus menyiapkan tujuan instruksional. Tujuan instruksional itu intinya apa? Proses atau kegiatan mempelajari materi yang terjadi dalam kelas saat terjadinya proses belajar mengajar. Itu yang dimaksud dengan tujuan instruksional. Jadi kita mau apa, mau belajar apa, dan sebagainya nanti kita rumuskan. Cara merumuskannya nanti akan kita lihat di dalam taksonomi Bloom. Tujuan instruksional itu ada dua. Yang pertama adalah tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum itu merupakan tujuan yang dinyatakan dalam batasan umum dan guna mengarahkan pada keberadaan tujuan belajar yang lebih spesifik. Itu adalah tujuan instruksional umum. Sedangkan tujuan instruksional khusus itu merupakan tujuan dalam proses belajar mengajar yang dinyatakan dalam tingkat operasional dengan beberapa indikator ketercapaian. Jadi dalam tujuan instruksional khusus itu yang kita lakukan sekarang ini, kuliah mata kuliah evaluasi itu tujuannya apa? Agar mahasiswa nanti kalau menjadi guru bisa menilai, mengevaluasi terhadap proses belajar mengajar. Itu khusus. Kalau umumnya apa? Ya, C4U tadi. Yang C4U tadi itu tujuan instruksional umumnya. Oke, sekarang kita masuk ke taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom itu membagi ranah pengetahuan itu menjadi tiga dalam merumuskan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional tadi kan itu harus tahu daripada ranah-ranah ini. Jadi maksud tujuannya apa? Taksonomi Bloom itu adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang sangat rendah pada tingkat yang sangat tinggi. Nah, itu terbagi menjadi tiga, yaitu ranah kognisi, yang kedua ranah afeksi, yang ketiga ranah psikomotorik. Ranah kognisi itu dalam rangka untuk melihat kemampuan otak, kemampuan berpikir dari mahasiswa. Itu adalah yang dimaksud dengan ranah kognitif. Yang kedua adalah ranah afeksi yang berkaitan dengan emosi mahasiswa, emosi siswa. Itu seperti apa? Yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini berkaitan dengan otot, dengan skill dan kemampuan macam-macam dan sebagainya. Tapi sebetulnya bukan hanya otot saja, psikomotor ini, skill ini, termasuk dalam rangka bagaimana hidup kita ke depan, bagaimana kita menjalani hidup ini, itu membutuhkan ranah-ranah psikomotor. Orang jadi dokter, jadi dia punya skill tentang kedokteran. Anda pengen jadi guru, Anda punya psikomotorik tentang kecakapan tentang keguruan. Yang sipil, dan pengen jadi sopir, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan ranah-ranah domain Bloom, ranah pengetahuan. Jadi ranah kognisi, ranah afeksi, dan ranah psikomotor. Saya kira ini berkaitan dengan taksonomi Bloom. Jadi nanti kita dalam merumuskan tujuan-tujuan tadi itu kita akan melihat daripada ranah-ranah ini. Ini kaitannya dengan kognisi, ini kaitannya dengan afeksi, ini kaitannya dengan psikomotorik. Yang banyak itu nanti dalam guru pendidikan agama, yang banyak apa? Yang banyak adalah ranah afektif. Ada beberapa ranah psikomotor. Tapi yang kebanyakan nanti yang prakteknya
Itu ujian-ujian kita biasanya yang kita tanyakan berkaitan dengan ranah kognisi, pengetahuannya saja. Tapi ranah afeksi sebetulnya memang sulit untuk dinilai. Pelajaran agama itu hasilnya seperti apa? Itu sebetulnya tidak bisa kita lihat sekarang. Itu kita bisa lihat nanti 5 tahun ke depan. SD Muhammadiyah, SD Al-Ma'arif, itu berhasil nggak dalam mengajarkan pendidikan agamanya? Itu nanti terlihat sudah lulus, bukan dilihat di SD-nya. Oh, ternyata yang putri-putri setelah lulus dari SD itu masuk SMP, dia tidak mau melepas jilbabnya. Meskipun orang tuanya minta, nggak jilbaban, enggak. Itu artinya keberhasilan ranah apa? Afektif. Tidak bisa dilihat langsung, ujiannya nilainya 10, agamanya bagus, belum tentu. Itu nanti akan kita bisa lihat ke depan. Itu saya kira nanti kan waktu kuliah kita akan perjelas lagi berkaitan dengan taksonomi belum yang dikaitkan dengan tujuan instruksional umum. Ada yang bertanya? Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.